Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kasanah dengan NIM 203131068 dari kelas PIAO 3C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil observasi saya tentang program stimulasi sosial emosional anak usia dini dengan deskripsi objek, yaitu nama anak usia dini Muhammad Lutfi Gani Al-Ghazali, usia 4 tahun, alamat Tuban Kidul, RT 01, RW 05, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, latar belakang pemilihan objek yaitu saya memilih anak usia dini yang sesuai dengan STMPA yang saya pilih, yaitu mengendalikan perasaan. Dengan permasalahan anak usia dini tersebut belum bisa mengendalikan emosi atau perasaannya. Adapun program yang saya lakukan, saya menggunakan metode bercerita. Nah, jadi metode bercerita ini merupakan cara penyampaian ataupun cara penyajian materi itu dilakukan secara lisan dalam bentuk cerita kepada anak usia dini. Nah, mengapa saya memilih metode ini? Karena metode bercerita menurut saya merupakan metode yang baik dan mudah untuk diserap, dipahami, dan dimengerti anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini itu dapat mengerti isi dari cerita tersebut. Nah, metode bercerita ini saya lakukan gunanya untuk memperkenalkan, memberikan keterangan, ataupun penjelasan tentang hal-hal baru kepada anak. Sebagai contoh, saya memperkenalkan kepada anak itu sikap-sikap anak soleh yang bagus untuk dicontoh dan dimiliki anak tersebut. Nah, jadi anak tersebut dapat mencontoh sikap-sikap tadi. Kemudian metode bercerita ini juga memiliki manfaat-manfaat lainnya, seperti melatih daya serap, daya tangkap, kemudian melatih daya pikir anak, melatih konsentrasi anak, dan mengembangkan daya imajinasi anak. Nah, metode bercerita juga menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan perkembangan anak. Nah, jadi anak itu lebih ceria seperti itu. Kemudian metode bercerita juga membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien, sehingga proses percakapan itu menjadi komunikatif seperti itu. Proses pelaksanaan program stimulasi. Nah, jadi langkah-langkah tindakan yang saya lakukan yaitu ketika anak tersebut berteriak, menangis, ataupun marah-marah, saya melakukan penenangan terlebih dahulu. Kemudian setelah penenangan, barulah saya memberikan cerita kepada anak usia dini tersebut berupa cerita anak soleh yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada semua orang, teman-temannya, orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian anak soleh tersebut tidak suka marah-marah dan tidak suka berteriak. Nah, jadi langkah selanjutnya ketika cerita sudah selesai, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada anak tentang cerita tadi. Nah, jadi seperti Mas Gani mau tidak jadi anak yang soleh? Kemudian, Mas Gani kalau mau jadi anak yang soleh tidak boleh apa? Ayo, seperti itu. Nah, kemudian setelah bercerita kepada anak, kondisi pasca tindakan. Nah, jadi respon yang diberikan anak tersebut itu bagus. Jadi yang pada hari pertama anak tersebut belum bisa mengontrol emosinya. Jadi saya masih menenangkan anak tersebut. Kemudian dia masih menangis, tetapi setelah saya tenangkan dia sudah tidak menangis lagi. Tetapi dia masih suka marah-marah. Nah, kemudian pada hari kedua, anak itu lebih ceria dan dia aktif mendengarkan cerita yang saya sampaikan. Dan dia tidak sudah jarang berteriak. Kemudian pada hari ketiga itu anak sudah lebih ceria lagi. Jadi dia itu aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Seperti ketika saya bertanya, Mas Gani mau tidak jadi anak yang soleh? Nanti anak tersebut menjawab mau dengan ceria.
Kemudian saya tanya lagi, kalau jadi anak yang soleh tidak boleh berteriak-teriak, mau tidak? Mau, seperti itu. Nah, jadi dia aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan juga dia sudah jarang menangis. Kemudian dia masih marah-marah, akan tetapi tidak berlangsung lama, seperti itu. Kemudian hal baru yang saya dapat dalam program stimulasi. Nah, jadi dalam program stimulasi tersebut saya itu menjadi lebih paham, kemudian lebih mengerti lagi bahwa peran dan sikap orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak usia dini itu sangat berpengaruh dan sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, terutama pada aspek sosial dan emosional anak. Nah, jadi kenapa sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak? Itu kenapa? Karena anak tersebut masih berada pada fase di mana dia itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ketika anak tersebut dibentak, nah jadi dia akan menjawab dengan membentak pula. Nah, jadi agar menghindari hal-hal tersebut, alangkah baiknya kita memberikan contoh terhadap anak itu contoh-contoh yang baik dengan sikap-sikap yang baik pula. Adapun saran untuk orang tua, yang pertama berperilaku lembut dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Nah, jadi alangkah baiknya orang tua itu memberikan perhatian yang cukup dengan cara lemah lembut dan juga tidak kasar terhadap anak, seperti itu. Kemudian yang kedua, menceritakan cerita tentang anak soleh kepada anak. Gunanya untuk apa? Untuk memotivasi dan memberikan contoh kepada anak mana sikap yang baik untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian menasihati anak agar bersikap baik kepada semua orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.